yang terkasih dalam Tuhan, jumpa lagi bersama saya Josin. Di ibadah kali ini saya akan menyampaikan beberapa informasi yang mengenai ibadah di GPT Home Kedung Gebang. Yang pertama-tama yaitu ibadah onsite yang dilakukan setiap hari Minggu pukul 6:30 pagi. Dan untuk Bapak Ibu yang tidak bisa hadir atau tidak enak badan bisa mengikuti ibadah online setiap hari Minggu yang ditayangkan di channel YouTube GPT Home 6:30 pagi. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak remaja bisa diikut sertakan untuk mengikuti ibadah youth setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya damai sukacita senantiasa bersama-sama dengan kita. Pada hari ini, mari saya mengajak kita semuanya untuk dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kerinduan kami Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari tempat lain Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih setia-Mu dalam kehidupan kami sepanjang umur hidup kami Tuhan Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat
belak darah-Mu. Daripada 1000 hari di tempat lain, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu hari di belak darah-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sembah Tuhan, mari puji nama-Nya. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan, Allah yang hidup. Terpujilah nama-Mu, nama yang indah, nama yang mulia, Yesus Tuhan. Haleluya, kami sembahkan kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ini kami segenap anak-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu, kami haus akan Engkau Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Urapi setiap kami, jamah setiap kami Tuhan. Haleluya. Kami siap memuji dan besarkan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau mengangkat tangan kita sebab Dia Allah yang hidup, Allah yang memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus
dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan penuh bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena Kau tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran Tuhan, firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami datang membawa setiap hati kami, membawa setiap pengorbanan persembahan kami yang terbaik hanya untuk-Mu Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, berbicara lewat mulut lidah hamba-Mu Bapa. Biarlah setiap apa yang disampaikan oleh hamba-Mu hanya berasal dari Engkau saja ya Tuhan. Kami memenangkan diri Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami sambut firman-Mu di dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam saudara dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah online GPT Home Gedung Gebang. Saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang prinsip pertumbuhan rohani yang benar. Jadi saudara-saudara dikasihi Tuhan, memang kenyataannya ada banyak model pertumbuhan. Ada yang berhenti bertumbuh, ada yang kelihatannya bertumbuh, dan yang seharusnya terjadi kepada setiap orang percaya adalah bertumbuh dengan benar. Bertumbuh dengan benar itu akan menghasilkan proses yang benar, menuntut proses yang benar, maka akan menghasilkan buah yang benar. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, minggu yang lalu, beberapa waktu yang lalu saya membagikan kepada saudara tentang prinsip pertumbuhan yang benar, bahwa kita harus mulai dari Kristus. Arahnya itu harus dari Kristus. Titik tolaknya dari Kristus dan kepada Kristus. Dan kali ini saudara-saudara kita akan membahas pokok bahasan yang lain. Mari kita mulai dari dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Jika saudara-saudara pernah mengingat, saudara-saudara saya pernah juga membagikan bagian ini, saudara-saudara, Roma pasal 12, bagaimana kita diperbarui di dalam pikiran kita. Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi perubahan pikiran, saudara-saudara, transform saudara-saudara itu bukan saja
sekedar berubah, tetapi itu adalah pertumbuhan yang benar. Karena dari situ saudara-saudara kita akan bisa membedakan mana yang baik, yang berkenan dan yang sempurna kepada Allah. Jadi ketika saudara bertumbuh maka ada perubahan, itu hal yang pasti. Saudara lihat tanaman, saudara lihat binatang, saudara lihat diri kita sendiri. Ketika kita bertumbuh maka ada perubahan. Saudara lihat dari janin, kemudian lahir jadi bayi, kemudian bertumbuh, semakin besar menjadi anak remaja, dewasa dan benar-benar matang, dewasa. Dan Alkitab memakai kata dewasa itu dengan sempurna. Jadi saudara kita harus memahami bahwa yang dikehendaki Tuhan adalah saudara dan saya sebagai anak Tuhan itu bergerak, bertumbuh, berbuah, berubah. Dan dari situ saudara kita belajar untuk bisa membedakan, karena berubah itu dimulai dari pikiran. Jadi pikiran yang berubah, apa tandanya? Dengan bisa membedakan apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna kepada Allah. Mari kita masuk ke dalam pokok bahasan kita, Ibrani pasal yang ke-6 ayat 1 dan 2. Ibrani pasal 6, saudara-saudara, ini adalah bagian ayat Alkitab yang termasuk yang paling keras di antara bagian ayat yang lain, karena di sini mengingatkan orang percaya. Kalau Alkitab kita menulis itu ada peringatan supaya tidak murtad. Saudara-saudara, murtad itu melenceng, jadi bukan sekedar meninggalkan iman tetapi melenceng. Dan perhatikan apa yang ditulis oleh firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 6 ayat 1 dan 2. Saya membacakan dari terjemahan New King James, saudara bisa membaca dari terjemahan baru. Karena itu tinggalkanlah pengajaran dasar Kristus. Apa maksudnya saudara-saudara? Jadi saudara-saudara, tinggalkanlah pengajaran dasar Kristus, lanjutkan kepada kesempurnaan. Jangan lagi meletakkan dasar tentang pertobatan dari perbuatan yang membawa mati, dan tentang iman kepada Allah, pengajaran baptisan dan penumpangan tangan, dan kebangkitan orang mati dan penghakiman kekal. Ini kalau kita membaca sepotong seperti ini, saudara-saudara, tentu akan mencengangkan, mengagetkan bagi saudara dan saya. Penulis surat Ibrani ini, saudara-saudara, menganjurkan, memberi nasihat supaya kita meninggalkan asas-asas pertama tentang pengajaran Kristus dan kemudian beralih kepada perkembangan yang penuh, yang sempurna. Saudara-saudara, yang penuh, yang sempurna itu adalah kedewasaan. Saudara dan saya kalau membaca ayat ini, Ibrani pasal 6 ayat 1 dan 2, tentu kita akan berpikir kenapa kita harus menanggalkan asas-asas yang pertama. Di dalam terjemahan New King James dikatakan, karena itu tinggalkanlah pengajaran dasar Kristus. Saudara-saudara, kalau ini dicomot begitu saja, saudara-saudara, itu kan mengajak kita untuk meninggalkan pengajaran Kristus. Bahkan dikatakan lebih lanjut, lanjutkan kepada kesempurnaan. Jangan lagi meletakkan dasar tentang pertobatan. Pertobatan itu penting kan saudara-saudara? Benar saudara-saudara? Dan perbuatan yang membawa mati, dan tentang iman kepada Allah. Pengajaran baptisan, penumpangan tangan, dan kebangkitan orang mati, dan penghakiman kekal. Ini kan pengajaran yang sangat penting. Ini doktrin yang sangat penting di dalam gereja. Tetapi kenapa Rasul Paulus, saudara-saudara, penulis surat Ibrani ini menasehatkan supaya kita meninggalkan. Maksudnya saudara-saudara bukan meninggalkan dan melupakan. Tetapi mari kita beralih ke step selanjutnya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau kita cuma muter-muter di pengajaran-pengajaran dasar, saudara-saudara, tentang pertobatan, tentang kematian, tentang kehidupan yang kekal, saudara-saudara, dan kita muter-muter di situ, saudara-saudara, kita tidak akan melanjutkan ke tahap yang berikutnya. Alasan kenapa ayat 1 dan 2 pasal 6 ini ditulis adalah di dalam Ibrani pasal 5. Ayat 11 sampai 14 itu keras juga, saudara-saudara, di mana Rasul Paulus itu sebenarnya sejak awal itu sedang ngomong tentang keimaman Tuhan Yesus, imam besar kita. Yaitu Tuhan Yesus, dia sedang menjabarkan kepada
orang-orang percaya yang berlatar belakang Yahudi, tetapi di tengah-tengah pembicaraannya tiba-tiba ia beralih kepada perkataan ini, saudara-saudara. Dia menegur dengan keras di ayat yang 11 pasal 5. Tentang dia banyak hal yang hendak kami katakan, tetapi sukar untuk dijelaskan sebab pendengaranmu menjadi tumpul. Kalau di dalam terjemahan baru, saudara-saudara, lamban dalam mendengar. Sebab dari segi waktu kamu sudah pantas menjadi guru, tetapi kamu masih memerlukan seorang untuk mengajar kamu lagi tentang pokok-pokok pertama firman Allah. Jadi harus balik lagi ke dasar, diajari dari dasar, kayak anak sekolah itu diajari lagi berhitung, 1 tambah 1 sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4 kali 4 sama dengan, seperti itu saudara-saudara. Padahal secara umur harusnya SMA. Atau harusnya sudah kuliah dan mengajar. Tetapi harus diajari dengan prinsip-prinsip yang dasar. 1 tambah 1, 1 kali 1, 1 dikurangi 1, 1 dibagi 1. Harus diajari lagi saudara-saudara. Kalau saudara menghadapi orang saudara-saudara, terutama pelajar saudara-saudara yang secara usia harusnya sudah S2 saudara-saudara, sudah terpelajar sangat pandai, tetapi prinsip-prinsip dasar, misalkan berhitung seperti tadi saudara-saudara, harus mulai dari 1 bagi 1 sama dengan, itu kan membuat marah saudara-saudara. Nah, Paulus sebagai pengajar saudara-saudara ini marah, kenapa saudara-saudara? Dia mengharapkan orang yang sudah diajari itu sudah sampai ke titik mereka juga mengajar, tapi ternyata mereka perlu diajar. Padahal dari segi waktu, sekali lagi saudara-saudara, dari segi waktu harusnya bisa ngajar, tapi kok masih mau diajar. Dan kamu telah menjadi seperti yang membutuhkan susu, bukan makanan padat. Sebab setiap orang yang masih memerlukan susu, ia itu bayi, ia tidak faham akan firman kebenaran. Kalau ini kita katakan saudara-saudara kepada jemaat, secara umum saudara-saudara. Dan kita berkata bahwa jemaat Tuhan ini masih bayi-bayi saudara-saudara. Tentu tidak semua orang bisa menerima, memahami keadaan dirinya yang memang secara segi waktu harusnya sudah besar, sudah puluhan tahun ikut Tuhan Yesus, tetapi tidak memahami firman Tuhan. Prinsip-prinsip dasarnya pun tidak paham. Tetapi makanan yang padat itu untuk orang yang dewasa, yaitu yang oleh karenanya terlatih menggunakan pengertiannya, dapat membedakan baik dan jahat. Saya akan menjelaskan ayat 14 ini saudara-saudara. Sebelumnya saudara-saudara ada pertanyaan yang perlu kita jawab. Kenapa saudara-saudara? Banyak orang percaya itu tidak mau meninggalkan asas-asas pertama pengajaran Kristus, pertobatan, keselamatan, hidup yang kekal, pertobatan, keselamatan, hidup yang kekal. Tahun ini diajar tentang itu, tahun depan ngajarnya tentang itu lagi. Tahun depannya lagi ngajarnya tentang itu lagi. Kemudian orang membutuhkan mujizat harus diajarkan tentang mujizat. Saudara-saudara, padahal saudara-saudara sebagai orang percaya kita harusnya bergerak maju. Seperti di dalam kemah suci. Di dalam kemah Musa saudara-saudara ada 3 bagian di dalam kemah Musa. Halaman bagian pertama, di situ ada mesbah pembasuhan saudara-saudara, kemudian ada mesbah bakaran saudara-saudara, kolam pembasuhan, mesbah bakaran saudara-saudara, kemudian ada ruang suci. Di situ ada meja roti sajian, saudara-saudara, ada kemudian kaki dian di situ saudara-saudara, dan masuk ke dalam ada ruang maha suci. Orang percaya itu harus bergerak ke dalam, semakin ke dalam. Kalau di dalam tipologi perjanjian lama tidak ada yang bisa masuk ke dalam ruang maha suci selain imam besar setahun sekali. Dan dia bisa aja mati kalau dia punya dosa yang tersembunyi. Tapi saudara-saudara melalui Kristus kita semua dimungkinkan untuk masuk ke dalam. Jadi kita punya akses sampai ke dalam. Masalahnya banyak orang percaya itu maunya tetap di kolam pembasuhan dan mesbah bakaran, urusannya tentang dosa. Ada korban penghapus dosa, ada pembasuhan dosa, ada korban untuk dosa, ada pembasuhan, muter-muter di situ tak saudara-saudara. Kita tidak mau masuk ke ruang suci, tidak mau ke ruang maha suci menghadap tahta Allah, menikmati kasih karunia Allah.
Kenapa saudara-saudara? Karena kita masih nyaman dengan diri kita. Itu adalah zona nyaman. Zona di mana saudara dan saya tidak mau bertumbuh. Zona di mana saudara sudah sering kali saudara dengar orang percaya ngomong seperti ini kepada saudara. Sesama jemaat berkata kepada saudara, enak gini aja, wis gak usah muluk-muluk lah jadi orang Kristen. Gini aja cukup. Gak usahlah terlalu dalam melayani Tuhan apalagi. Gak usah, nanti daripada sakit hati. Gak usahlah kamu, ya sering kali kita mendengarkan nasihat seperti itu. Gak usahlah kamu terlalu dalam di gereja, pelayanan segala macam, gak usah. Ya saudara-saudara, sering kita mendengar perkataan seperti itu. Kenapa? Begitu masuk melayani lebih dalam, banyak gesekan. Kita dilatih saudara-saudara, sakit saudara-saudara. Tetapi orang yang bersedia untuk mengalami gesekan saudara-saudara, itu yang makin tajam. Sementara saudara-saudara yang tidak bersedia makin tumpul. Kita berpikir bahwa dengan menghindari potensi gesekan itu membuat kita aman, tenang, ayam tentrem gitu saudara. Oh enggak saudara-saudara, tidak saudara-saudara. Tuhan saudara-saudara menghendaki supaya saudara dan saya meninggalkan zona nyaman. Perhatikan saudara-saudara, Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14 ini saudara-saudara dimulai dengan kalimat ini saudara-saudara. Kamu lamban pendengar. Di dalam terjemahan New King James dikatakan sebab pendengaranmu menjadi tumpul. Lamban itu di dalam terjemahan bahasa Inggris juga dipakai kata sloth. Sloth itu binatang yang geraknya sangat lamban saudara-saudara. Di dalam ilmu belajar saudara-saudara, tahap pertama saudara-saudara untuk belajar itu mengingat. Itu tahap paling dasar. Nah gimana caranya orang mengingat saudara-saudara kalau dia sendiri tidak bisa mendengar, lambat mendengar. Saudara di kelas saudara-saudara, ada yang cepat nangkap saudara-saudara, cepat nangkap, set gitu saudara, diajari cepat saudara-saudara. Tetapi yang ada harus diulang lagi saudara-saudara. Memang ada. Tetapi setidaknya dia mau belajar, tapi dari semua itu tahap belajar itu baru tahap mengingat. Belum sampai menganalisa apalagi melakukan kembali. Dalam hal ini saudara-saudara Paulus berkata, kamu harusnya mengajar. Mengajar itu tahap tertinggi dari belajar. Karena dia mengaplikasikan apa yang dia tahu kemudian menyampaikannya kepada orang lain. Itu kan berarti dia sudah mengingat, memahami, menganalisa, dan mengajar. Nah orang yang sampai ke titik mengajarkan saudara-saudara itu orang yang paling ingat firman Tuhan. Tidak usah muluk-muluk kita menjadi pengajar atau pengkhotbah atau hamba Tuhan atau pendeta ya saudara-saudara. Tidak perlu muluk-muluk, mari kita mulai dari rumah. Saudara sebagai kepala rumah tangga contohnya. Saudara pernah enggak ngajar istri saudara, anak-anak saudara tentang firman Tuhan? Kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bahwa iman itu harusnya seperti ini. Percaya itu harusnya seperti ini. Dan ketika kita menghadapi kesulitan, kita harus melakukan ini. Saudara-saudara, banyak kali di dalam rumah tangga, komunitas paling kecil saudara, ketika menghadapi kesulitan, tantangan, saudara-saudara segala macam justru bukannya mengajar firman Tuhan, prinsip firman Tuhan yang benar, tapi malah mengeluh, waduh gimana saudara-saudara. Tidak akan selesai. Tuhan memberikan kepada saudara iman, itu tools saudara-saudara untuk segala sesuatu. Dengan iman kepada Kristus saudara bukan saja saudara mengalami pertolongan Tuhan, tetapi saudara mengalami Tuhan. Katakan amin. Saudara, Paulus berkata ditinjau dari sudut waktu. Dari sudut waktu harusnya sudah ngajar, sudah pada tahap paling tinggi dari belajar, tetapi dia masih mendengar aja enggak ingat saudara-saudara. Jadi masih bayi rohani. Tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Di dalam terjemahan New King James dikatakan seperti ini. Tetapi makanan padat itu untuk orang yang dewasa, yaitu orang yang oleh karena terlatih menggunakan pengertiannya. Terlatih menggunakan pengertiannya. Apa yang saudara sudah ingat firman Tuhan, bagian-bagian firman Tuhan yang saudara ingat,
itu harus dipakai untuk saudara latih kembali. Supaya kita terlatih, saudara-saudara. Saudara ngajari anak saudara yang masih kecil ya, misalkan kelas 1 SD, seperti anak saya Lovely. Ngajari berhitung, perkalian, segala macam, saudara-saudara. Memang awal-awalnya harus diulang berkali-kali, saudara-saudara. Tetapi ketika dia kita ajari dan kemudian dia mengulangi, kita beri soal contohnya saudara-saudara. Saya kasih soal hitungan saudara-saudara, kemudian dia mulai menerapkan apa yang dia tahu, kemudian mengulanginya. Dengan mengulanginya saudara-saudara, dengan melakukannya apa yang dia sudah ingat, dia jadi lebih bisa. Jadi perhatikan saudara-saudara, firman Tuhan itu tidak bisa sekedar saudara ingat kemudian saudara jadi dewasa. Enggak bisa saudara-saudara. Apa yang saudara sudah dengar, saudara-saudara, itu harus direnungkan kembali dan itu dipakai, diaplikasikan di dalam hidup kita. Terlatih menggunakan pengertiannya. Di dalam terjemahan lain dikatakan, whose perceptions are trained by practice. Jadi persepsinya, pengertiannya, terlatih dengan latihan to discern both good and evil, untuk membedakan mana yang baik dan yang jahat. Saudara-saudara, anak kecil, saudara-saudara, semakin dia bertumbuh semakin gede, dia bisa membedakan mana yang baik dan enggak baik buat dia. Benar saudara-saudara? Tapi banyak kali orang dewasa, saudara-saudara, tidak bisa membedakan mana yang baik, tidak baik buat dia. Waktu kecil kita ngajari anak kita tentang makanan yang sehat, betul? Saudara-saudara, oh ini baik buat kamu makan sayur, ini baik. Oh makan snack-snack, makan ini bikin kamu nggak sehat. Benar saudara-saudara, saudara ngajari anak-anak seperti itu kan. Tapi banyak kali orang yang sudah dewasa, saudara-saudara, mereka justru memilih untuk makan makanan yang tidak sehat. Tahu itu tidak baik buat tubuhnya, tetapi dia makan. Itu kan berarti tidak memakai pengertiannya untuk membedakan. Sama dengan firman Tuhan, saudara-saudara. Nah, ada satu contoh di dalam Alkitab, saudara-saudara, sangat mirip dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam surat Ibrani ini di ayat yang kelima. Kita baca, saudara-saudara, Ulangan 29. Ayat 2 dan 6. Ingat, kitab Ulangan ini, saudara-saudara, ini ringkasan beberapa cerita, saudara-saudara, baik dari Keluaran maupun Bilangan. Diulangi supaya bangsa Israel mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan bagi mereka di padang gurun. Ayat 2 dan ayat 2 sampai 6 saya bacakan untuk saudara. Ulangan pasal 29 ayat 2 sampai 6. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul lalu berkata kepada mereka, sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir di depan matamu terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan terhadap seluruh negerinya. Cobaan-cobaan yang besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu. Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti atau mata untuk melihat atau telinga untuk mendengar. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Roti tidak kamu makan, anggur dan minuman yang memabukkan tidak kamu minum. Supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Bangsa Israel itu dipimpin keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan di padang gurun, saudara-saudara, 40 tahun. Mereka melihat tiang awan dan tiang api, saudara-saudara. Mereka dipelihara Tuhan, makan burung puyuh, makan mana surgawi, saudara-saudara. Air di padang gurun itu suatu yang mustahil. Tapi berapa juta orang Tuhan kasih minum setiap hari, cukup, saudara-saudara. Makannya dari mana? Tuhan datangin. No problem buat Tuhan. Tetapi selama 40 tahun itu, saudara-saudara, mereka tidak bertumbuh. Perhatikan, saudara-saudara. Kemudian apa yang terjadi atas bangsa itu, saudara-saudara, karena mereka melihat mujizat. Mereka merasakan mujizat. Mereka menikmati mujizat. Mana itu kan makanan surgawi. Mana itu artinya apa ini? Mereka nggak ngerti ini apa, saudara-saudara, karena itu datangnya dari surga.
Tapi selama 40 tahun mereka tidak belajar apa-apa. Learn nothing. Nothing, saudara-saudara. Karena mereka tidak mempelajari apa-apa, tidak mendapatkan apa-apa, saudara-saudara. Mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka melihat mujizat yang Tuhan lakukan, tapi mereka tidak mengenal Tuhan. Hasilnya adalah generasi itu disingkirkan oleh Tuhan. Jadi orang Israel selama 40 tahun itu, saudara-saudara, mereka tidak memiliki pengertian. Yang mau mengerti. Mata, saudara-saudara, yang mau melihat. Maupun telinga yang mau mendengar. Bayangkan, saudara-saudara, betapa waktu itu terbuang sia-sia. Saudara-saudara dikasih Tuhan, mari saudara-saudara kita mencoba untuk belajar meninggalkan zona nyaman. Bagaimana saudara dan saya ketika saudara niat belajar, step selanjutnya saudara maju lagi, saudara bertambah lagi, meningkat lagi saudara. Nah itu pertumbuhan yang benar. Gesekan itu wajar. Mengalami masalah ketika bertumbuh itu wajar, saudara-saudara. Tapi bayi yang tidak mengalami jatuh, saudara-saudara, itu tidak bisa berdiri. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan berkat-Mu hari ini. Biarlah kami bersama-sama belajar untuk bertumbuh. Meskipun itu tidak nyaman bagi jiwa maupun roh kami. Tetapi biarlah Tuhan Roh Kudus menaungi setiap kami, kuasa-Mu yang melingkupi setiap kami sehingga kami bertumbuh dengan sempurna ke arah Kristus. Berkati kami semua dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan penyertaan-Mu, supaya kami semakin hari serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.